Pernyataan sikap Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, DPP FPI. Sehubungan dengan pernyataan Kepala BNPT Riko Amelza Dhanil yang pada pokoknya berkeinginan agar seluruh rumah ibadah dikontrol oleh pemerintah, hal mana merupakan respon dari pernyataan anggota DPR RI dari fraksi PDIP bernama Safarudin yang secara tendensius pada pokoknya menceritakan bahwa di Balikpapan, Kalimantan Timur, terdapat masjid yang sering mengkritik pemerintah. Maka kami Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam menyatakan 1. Syahwat mengontrol penuh terhadap kehidupan rakyat dan sikap anti-kritik adalah di antara ciri dari rezim otoritarian yang jauh dari nilai luhur Pancasila. 2. Kontrol pemerintah terhadap rumah ibadah, yang berdasarkan konteks pembicaraan adalah masjid menunjukkan sikap nyata Islamofobia yang terus dirawat baik langsung ataupun tidak oleh tangan-tangan kekuasaan. 3. Bahwa kritik terhadap kekuasaan adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, untuk tujuan semata-mata ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga merupakan bagian penting dari ajaran agama Islam. 4. Bahwa dalam menghadapi kritik rakyat, pemerintah seharusnya bijak, sadar diri dan memperbaiki diri bila ditemukan kesalahan, bukan justru bersikap zalim, represif dan otoriter dengan mengontrol rumah ibadah, dalam hal ini masjid, yang diduga kuat akan berujung pada pembungkaman sikap kritis rakyat terhadap kekuasaan. 5. Kami serukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu, menegakkan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen dengan melawan segala upaya zalim, represif dan otoriter dari penguasa yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Demikian surat pernyataan sikap ini dibuat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan melindungi bangsa Indonesia. Seperti biasa, admin memohon izin untuk mengingatkan para pendengar yang setia, jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Pernyataan sikap Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, DPP FPI. Sehubungan dengan pernyataan Kepala BNPT Riko Amelza Dhanil yang pada pokoknya berkeinginan agar seluruh rumah ibadah dikontrol oleh pemerintah, hal mana merupakan respon dari pernyataan anggota DPR RI dari fraksi PDIP bernama Safarudin yang secara tendensius pada pokoknya menceritakan bahwa di Balikpapan, Kalimantan Timur, terdapat masjid yang sering mengkritik pemerintah. Maka kami Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam menyatakan 1. Syahwat mengontrol penuh terhadap kehidupan rakyat dan sikap anti-kritik adalah di antara ciri dari rezim otoritarian yang jauh dari nilai luhur Pancasila. 2. Kontrol pemerintah terhadap rumah ibadah, yang berdasarkan konteks pembicaraan adalah masjid menunjukkan sikap nyata Islamofobia yang terus dirawat baik langsung ataupun tidak oleh tangan-tangan kekuasaan. 3. Bahwa kritik terhadap kekuasaan adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, untuk tujuan semata-mata ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga merupakan bagian penting dari ajaran agama Islam. 4. Bahwa dalam menghadapi kritik rakyat, pemerintah seharusnya bijak, sadar diri dan memperbaiki diri bila ditemukan kesalahan, bukan justru bersikap zalim, represif dan otoriter dengan mengontrol rumah ibadah, dalam hal ini masjid, yang diduga kuat akan berujung pada pembungkaman sikap kritis rakyat terhadap kekuasaan. 5. Kami serukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu, menegakkan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen dengan melawan segala upaya zalim, represif dan otoriter dari penguasa yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Demikian surat pernyataan sikap ini dibuat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan melindungi bangsa Indonesia. Seperti biasa, admin memohon izin untuk mengingatkan para pendengar yang setia, jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan,
Oleh segerombolan setan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.